Wah, assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya. Panas. Wah, Pak Agus Abdurrahman. alhamdulillah. Sedang apa ini Pak Albari? Ini sedang belajar coba-coba membaca pemasaran lagi. Oh, wah, Khususnya sudah tentang lama ya. harga ini. Enggak ganggu tuh nih, enggak ganggu ya? Enggak lah itu. Topiknya apa Bisa tadi? break. Harga ya. Ini baru tak baca harga tentang harga. Wah, kayaknya menarik. Review ulang gitu. Ya. Topik harga itu menarik. Masalahnya di level nasional banyak orang bicara harga diri. Harga diri si A dengan harga diri si B. Ya. Oke. Kalau Pak siapa? Pak Anas bilang hargamu piro? Aku bilang hargaku jet private jet. Udah pulang kok sekarang. Oh, udah. Nah, gimana Pak? Itu kenapa menarik harga ini dari sisi mana Pak? Ya dari produsen atau dari konsumen? Ya, oh enggak, Pak Al kan yang sedang membaca Ya. kita. Aku barusan ngajar MTI Pak. Kalau dari sisi produsen itu harga itu sebagai pedoman menetapkan nilai produk Iya, yang dibebankan pada konsumen, pembeli, Iya, seperti itu. pelanggan dan segala macamnya itu. Ya, mereka kan dapat manfaat dari pembelian itu. Oh iya, Nah, betul. sebagai sebagai kompensasinya kepada produsen ya mereka harus membayar dalam bentuk harga itu. Ya. Nah, kan itu kan Kemudian ya bagi produsen juga ya harga itu bisa jadi sebagai satu bauran pemasaran yang cukup penting dibandingkan bauran pemasaran yang lain. Kenapa cukup penting? Ya karena dia merupakan kontribusi untuk mendapatkan iya, pendapatan atau penghasilan. Ya, Sementara bauran revenue, pemasaran ya. yang lain itu lebih ke biaya, ke pengeluaran kos itu. soalnya ada produk, ada Iya, gitu. Iya, Dan oke. kemudian karena ini kendalinya dari perusahaan, dari produsen, maka lebih fleksibel perusahaan untuk menetapkan kebijakan tentang Iya. harga ini. Itu Tapi dari sisi kayaknya produsen. Saya gitu. dengar-dengar Pak Al suka bahas dari perspektif Islam itu. Wah, Iya, itu coba saya kan kita kontrol kaitkan gitu. Prof Anas sama nih. Ya. Ya kalau dari perspektif Islam ya gimana harga itu semurah-murahnya kalau saya. Ya harganya murah, ya barangnya apik. Nah, ya, itu perspektif Islam tuh. Ya. Ya mungkin kembali ke Pak Nah, Al mungkin topik ya. Ya. Pak Albari punya cerita zaman Nabi kali ya. Ya, mungkin zaman bisa Nabi jadi. pun itu. Ya. Iya, jadi kalau kita belajar pemasaran yang istilahnya Kita sebut konvensional lah konvensional ya. itu. Marketingnya kotor itu kan sebut Iya, konvensional. itu saya kira ya mungkin ya tidak hanya semurah-murahnya aja gitu. Itu Iya, akan iya, betul. dari sekian banyak tujuan penetapan harga salah satunya memang itu gitu kan. Iya. Tapi Tapi ada harga itu tujuan tetap- yang lain betul. gitu ya, tujuan yang Ada lain unsur yang rasional itu pasti ada. gitu. Lebih masuk ke pricing dalam perspektif Islam gitu ya. Iya. Karena kan memang kalau Rasulullah itu seperti yang mungkin Masal bisa jelaskan lah gimana perspektif Iya. pricing. Zaman Rasulullah itu kan sebelum dia diangkat sebagai Rasul itu ya di umur 40 itu kan sebelumnya sudah seperti manusia biasa ya berdagang ke Iya, betul. luar wilayah Mekah dan segala macamnya gitu. Nah, ketika Rasulullah itu berdagang kemudian salah satunya menetapkan harga Iya. gitu. Rasulullah itu dalam tariknya itu tidak menetapkan harga seperti umumnya para pedagang Arab terutama Quraisy gitu ya. Iya. Nah, Rasulullah itu menyampaikan informasi bahwa produk yang dia jual, barang yang dia jual itu misalnya kalau dalam istilah sekarang itu harga pokok penjualannya itu. Jadi dia dapatkan dari produsen atau dari pedagang yang lain. Nah, itu harganya misalnya 1.000. Nah, itu yang disampaikan oleh Rasulullah. Ya, disampaikan oleh Rasulullah ini dari sononya 1.000 itu terserah saudara mau membeli berapa gitu. Nah, justru dengan itulah gitu kan kemudian
barang-barang yang dijual oleh Rasulullah itu relatif cepat lakunya. Dan profit yang diperoleh itu jauh lebih tinggi dibandingkan para pedagang yang lain yang tadi secara konvensional justru menetapkan harga tertentu gitu. Di samping teknik pricing-nya Rasulullah itu unkonvensional, tidak pada umumnya, tapi lihat ada value. Jadi orang melihat Rasulullah itu sudah ada value-nya dulu. Nah, jadi kalau mau dibawa ke sini, yang seperti Pak Fanas bilang itu, contohnya kayak apa? Ya, contohnya perusahaan-perusahaan yang dipandang oleh konsumen memiliki value. Entah itu value yang diperoleh dari reputasi teknologi, reputasi layanan, reputasi apa. Intinya itu seperti rumusannya Kotler itu. Customer yang terpuaskan itu adalah ketika dia merasakan benefit lebih tinggi dari yang dikorbankan, kan gitu. Nah, dengan harismanya Rasulullah itu orang melihat mendapatkan benefit gitu. Dapat itu, makanya wajar kalau Mas Al bilang keuntungannya Rasulullah lebih tinggi karena apa? Happy, customer happy, Rasulullah happy. Nah, nilai itulah yang dibawa ke sini mestinya gitu loh. Ke era sekarang ini tuh, Pak Anas kalau mau contohnya, monggo Pak Anas mungkin bisa berekspresi kan. Oke, jadi inti marketing syariah itu berbasis values ya. Values. Kalau gitu, marketing syariah itu bukan market driven tapi syariah driven. Ya kan? Jadi syariah driven dulu. Nah, kalau syariah driven berarti apa yang dilakukan Nabi itu memang mestinya yang kita ikuti. Apakah hari ini ada contohnya? Kalau dalam konteks yang besar saya belum lihat ya, tapi dalam konteks yang kecil ya. Mikro itu banyak. Misalnya di konteks simpan pinjam. Itu dilakukan di tempat kami misalnya. Tempat kami itu simpan pinjam di kampung itu. Boleh mereka pinjam berapa gitu dan harus dikembalikan memang, tetapi nanti mau dikasih kelebihan boleh nggak boleh, yang penting kembali. Nah, ternyata orang-orang yang diperlakukan seperti itu justru akan memberikan tambahan itu lebih banyak dari yang kita pikirkan. Sehingga modal itu tambah banyak gitu dengan model itu. Cuman yang saya lihat kelompok yang berhasil itu ada kelompok tertutup, misalnya dalam bentuk pengajian, pengajian. Tapi terbuka, misalnya kita jualan bensin di pinggir jalan, silakan bayar, kalau nggak bayar, habis itu biasanya. Itu ada contohnya Pak. Itu. Mungkin juga ini meskipun ada ayat Al-Quran yang datang belakangan itu sebelum Rasulullah jadi Rasul itu, ketika dia berdagang itu kan sebelum diangkat sebagai Rasul gitu ya. Iya betul. Nah, ayatnya setelah jadi Rasul gitu. Misalnya surat As-Sawura itu ya. Sawura ayat surat ke-26 ayat 181 sampai 183 itu ya. Nah, itu mungkin salah satu jadi pedoman Rasulullah itu. Bunyinya seperti ini misalnya. Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk yang merugikan orang lain gitu kan. Dan timbanglah dengan timbangan yang benar dan jujur. Janganlah kamu mengurangi hak orang lain sedikit pun dan janganlah kamu merajalela di bumi dengan menimbulkan kerusakan. Nah, itu kan salah satu bentuk kejujuran. Nah, ini mungkin beda dengan yang ada di misalnya di tempat lain lah gitu. Di tempat lain itu sudah terkenal tuh di sepanjang jalan itu ada yang jualan buah-buahan. Nah, itu kalau kita beli di sana, belinya 1 kilo. Ya, tapi kalau kita sampai di rumah, kita timbang udah nyampe 1 kilo. Ini yang saya maksud tadi. Orang yang dekat sana itu sudah bilang jangan beli di sana gitu kan, jangan beli di situ. Pasti timbangannya kurang dari itu gitu. Ini itu kan bertolak belakang dengan kondisi yang sekarang. Yang saya maksud driven teknologi dan syariah driven atau value driven Rasulullah tadi ya seperti ini. Coba kita masuk ke industri provider, penyedia layanan internet. Coba. Sekarang kita mau masuk dari 4G ke 5G. Konsumen itu tahunya mendapatkan pelayanan
sempurna, harga tidak terlalu berubah, kan pasti begitu. Ya. Tapi yang paling tahu persis sebenarnya harga pokoknya bandwidth itu berapa kan ya produsen. Nah, orang itu hanya terkesima dengan teknologi dari 4G ke 5G, pasti. Dan ekspektasinya terpenuhi mereka. Bayar berapapun, Anda beli pulsa 60 GB, 200.000 mau karena ekspektasi Anda terpenuhi kan begitu. Tapi secara jujur, apakah harga jualnya, apakah ini sangat jauh dari harga pokok ataukah maksudnya keuntungan normal itu tadi? Nah, disinilah yang itu bertolak belakang dengan Pak Anas tadi yang semurah-murahnya kalau dari sisi itu teknologi. masalahnya ya itulah masalahnya problem itu. Masalahnya problem. Justru serangan itu dengan model konvensional itu penemuan harga itu justru bertolak belakang dengan ajaran kita. Seperti yang saya lihat di dalam media sosial itu, kayak harga pokoknya HP itu yang harganya 20 juta itu rata-rata katanya itu karena pakai mesin tadi, teknologi tadi itu kan itu katanya cuma $10. $10. Nah, $10 itu kalau dirupiahkan ya. $10 berapa jumlah? Kalau $10 dihargai 20 juta. Gara-gara apa ini? Gara-gara brand image kan? Ya toh? Gara-gara brand image itu yang sekarang dijadikan alasan dan membuat itu adalah ya kayak janji palsu ya toh? Janji palsu yang menjadikan kita jadi hidup dalam hedonisme, terjebak pinjol mungkin gitu kan? Ya karena harganya terlalu tinggi itu. Nah, makanya ini yang harus diluruskan kembali bahwa kalau kita memang betul mau masuk ke syariah driven itu ya harga-harga itu ya harus sesuai dengan yang semestinya lah. Jangan kalau beli ambil untung ya nggak seperti itu ya. Harga pokok $20 jadi 20 juta. Nah, sekarang kita bayangkan, Pak. Mungkin lebih tepat kalau harga itu kita tetapkan berdasarkan kebutuhan dan keinginan ya. Jadi bukan berdasarkan konteks psikologi seperti gaya hidup, kemudian citra diri. Nah, kalau yang dua terakhir itu arahnya nanti kepada produk dan harga premium gitu yang ya tadi. Kalau kita pinjam pemikirannya Kotler itu kan pricing itu kan ada pricing yang paling tinggi, ada competitive price, ada yang terakhir itu salah satunya bukan yang terakhir, itu good value. Strategi pricing yang good value ya mungkin di situ. Kita tetap harus, saya kira tetap gini ya. Wong need and want itu juga Allah SWT sendiri nggak membatasi ya. Jadi cuman kita disuruh jangan mendekati mubazir, itu aja batasannya, Prof. Nah, jangan berlebihan itu ya. Yang justru yang saya lihat tuh good value yang disalahgunakan sekarang itu. Ini loh good values, maka harganya mahal. Seperti mobil itu, misalnya ada mobil Ferrari harga 20 miliar. Ya. Apa tuh mon itu? Harga pokoknya itu ya. Harga mon berapa itu ya? Mungkin 100 juta ya. Mungkin karena dikasih emas oke lah 1 miliar ya. Tapi harga itu kan terlalu tinggi itu. Nah makanya disinilah tantangan kita ya umat Islam ini untuk kembali pada kitohnya. Kitoh kalau memang kembali pada Rasul ya, jadilah pengusaha. Memang sekarang kita harus banyak pengusaha Muslim itu sehingga akan menyediakan produk-produk dengan harga yang terjangkau oleh banyak masyarakat. Nggak seperti sekarang ini. Pricing strategi di mana market system ini sudah sangat didriven oleh teknologi. Sementara kita kalau mau bicara marketing Islami juga ada syariah driven pinjam istilah. Nah kita kan harus cari trade off-nya nih, titik temunya gitu, ya kan? Nah oleh sebab itu menurut saya ini bisa diimplementasikan. Kita pinjam konsep implementasinya dari manajemen teknologi ya Pak ya. Nah, dari manajemen teknologi itu ada satu pendekatan yang namanya pendekatan kolaboratif. Jadi kita dengan konsumen, dengan kompetitor ini ya bagaimana bisa berkolaborasi. Konsumen juga happy, kemudian membantu produsen untuk desain produk. Kompetitor juga tidak saling mematikan. Nah, sekarang itu trennya itu ke sana dan mereka ternyata lebih kompetitif. Misalkan
ya saya agak lupa perusahaan apa dengan perusahaan apa, tapi ketika mereka berkolaborasi itu market system itu jauh lebih sehat ketimbang mereka berkompetisi, terutama dalam hal pricing gitu. Istilahnya apa? Brotherhood. Nah, brotherhood. Kuncinya itu satu, Pak, akhlakul karimah. Nah, kuncinya di situ. Ya benar, kuncinya di akhlakul. Kalau misalnya teknologi itu alat ya, teknologi alat, ya, ilmu alat. Kembali pada akhlakul karimah. Makanya Nabi itu diutus ke dunia itu untuk apa? Memperbaiki akhlak manusia. Karena apa? Karena kuncinya di situ. Ini mungkin yang relevan Al-Maidah 66 ini, mungkin coba bisa dibuka itu. Insya Allah Al-Maidah 66 relevan nih. Jadi dan sekiranya mereka itu ya kita inilah, atau kalau kita bicara marketing ya agent marketing ya, para pelaku pemasaran itu, dan kalau mereka itu sungguh-sungguh menjalankan Taurat, menjalankan Injil, menjalankan Al-Quran yang diturunkan kepada mereka dari Tuhannya, maka niscaya mereka akan mendapatkan makanan dari atas mereka dan dari bawah mereka. Di antara mereka ada sekelompok yang jujur dan taat, akhlakul karimah tadi. Namun, dan banyak di antara mereka yang sangat buruk apa yang mereka kerjakan. Nah ini, jadi apa yang disampaikan Prof. Hanaf betul, akhlakul karimah. Tapi baru sebagian kecil Prof yang mau melakukan itu. Nah, kita itu kan dalam perspektif Islam itu kan melihat kita itu membuat sesuatu digunakan untuk saudaraku. Ya, jadi konsumen itu konteksnya saudaraku. Sebagai seorang saudaraku, maka saya harus memberikan yang terbaik. Ya, terbaik karena itu satu keluarga besar. Atau istilah kerennya yang berkualitas. Berkualitas pasti. Saya tidak akan memberikan anak-anakku, kakak-kakakku, Pak Deku satu yang kira-kira saya sendiri juga nggak mau. Ya kan? Saya akan memberikan sesuatu yang terbaik, lebih baik dari yang saya bayangkan. Itu. Dalam konteks syariah itu di situ itu. Dan harganya tentu. Harganya pasti yang kira-kira terjangkau. Ketika saya diberi amanah oleh Allah dengan pengetahuan yang luar biasa dan sehingga saya membuat produk yang terbaik, saya tidak akan mungkin akan berpikir hari ini bisa saya jual mahal. Saya akan menjual sesuai dengan harga yang terjangkau oleh semua orang yang kira-kira akan bisa memberikan manfaat lebih besar lagi. Ya, karena produk ini mengandung amanah saja. Ya, amanah dari Allah ya, karena ilmunya di situ ada, ya toh. Amanah dari kita membawa banyak orang untuk membuat produksi itu menjadi massal, itu kan amanah semua itu, Pak. Nah, makanya sebenarnya dengan marketing syariah ini produk kita itu ya, atau produk-produk yang selama ini tidak terjangkau itu mestinya terjangkau. Kenapa itu, Pak? Kenapa tidak terjangkau ya karena kita berpikiran konvensional tadi itu. Ya, oportunis. Ya. Bisnis kita itu bisnis oportunis, Pak. Ketika kita bisa menjual mahal, kenapa tidak saya jual mahal? Ya, oportunis. Kalau kita kalau dalam konteks Islam kan tidak ada oportunis itu. Karena itulah tugas kita ya, menebarkan maslahah kepada banyak orang. Ya itu tadi ini yang sempat itu masalah hadis Rasulullah itu ada hadisnya, ada apa namanya, ada suratnya juga tadi yang Al-Maidah itu kan. Yang menarik Pak contohnya Pak. Hadisnya juga ada tuh yang ketika Rasulullah misalnya harus menjual dengan produk yang berkualitas itu. Jadi misalnya yang disampaikan oleh Ibnu Majah gitu ya. Kata Rasulullah, seorang muslim itu adalah saudara bagi muslim yang lain. Tidak halal bagi seorang muslim untuk menjual barang yang ada cacatnya kepada temannya. Kecuali jika dia jelaskan. Jadi kalau memang ada cacat, dia bilang gitu kan. Gitu. Rasulullah kan gitu perilakunya gitu. Soal profit tadi juga gitu ya. Jadi yang disampaikan oleh Rasulullah itu kalau tadi ya basicnya tadi harga pokoknya sekian, silakan memberi itu. Ya, kalaupun dia menetapkan harga, ya profitnya tidak akan tinggi gitu. Ya, ada pegangannya juga itu ya. Misalnya Al-Quran surat Asy-Syura gitu ya. Asy-Syura itu surat keberapa itu? Surat ke
42 yang ayatnya 20 ya. Barang siapa yang menghendaki keuntungan akhirat itu akan kami tambahkan keuntungan itu baginya. Dan barang siapa yang menghendaki keuntungan dunia, kami berikan kepadanya sebagian dari keuntungan dunia dan tidak ada baginya suatu kebahagiaan pun di akhirat. Itu ayatnya ayat umum itu kan. Jadi kalau ngasih berdasarkan pada pedoman akhirat, dia kasih penuh itu kan. Tapi kalau hanya berdasarkan pada tujuan dunia, ya dapat sebagian aja, akhirnya tidak dapat gitu. Gitu. Nah, itu kaitannya dengan kalau kita kaitkan dengan harga tadi, itu kan tadi ya profitnya ya tidak usah tinggi-tinggi lah gitu. Balik lagi tadi di awal tadi di statementnya Pak Anas, jual yang paling murah gitu kan gitu. Ya, murah, masalahnya gitu. Sekarang itu orang sukses itu diukur dengan berapa jumlah harta yang kamu miliki. Bukan berapa jumlah perbuatan yang kamu lakukan kan cara ini. Kan gitu kan? Sebenarnya misalnya siapa yang sukses di dunia ini? Bill Gates. Ya kan? Ya kan? Bill Gates. Kenapa? Karena duitnya oke, uangnya banyak. Ya toh? Bukan Pak Agus yang banyak pengajiannya, Pak. Karena karena tapi bagaimanapun kita harus cari titik temu loh ini. Soalnya tadi mencari titik temu pendekatan itu kan sebenarnya juga teknologi. Karena arti teknologi itu bukan hanya sekedar engineering loh ya. Tapi proses itu juga sebuah teknologi. Cara baru itu juga disebut teknologi. Nah, bagaimana kita mempertemukan antara teknologi driven dengan syariah driven ini juga teknologi sebenarnya. Kalau kita bisa ngepas ke celek gitu. Ya, lebih kepada masalah harga loh ya. Kita tidak keluar jauh-jauh. Kalau harga menurut sistem pemasaran konvensional itu bisa klek dengan harga menurut syariah, ya itu teknologi kekuatan kita. Teknologi pemasaran Islami dalam hal pricing itu menurut saya gitu ya. Memang kita harus gali lagi nih. Ya gini Pak, marketing syariah itu sebenarnya masih dalam bentuk diskursus ya, belum sampai pada menjadi disiplin ilmu. Oh ya. Makanya permasalahan dalam marketing syariah itu macam-macam. Orang bisa melihat dari berbagai sudut pandang sebenarnya. Makanya ini tantangan UII sebenarnya ya sebagai yang memiliki prodi aja dulu manajemen itu. Prodi aja dulu berapa? Iya, yang punya prodi ya, prodi manajemen ini mulai untuk menggali mengajak orang-orang yang punya atensi terhadap marketing syariah ini supaya nanti suatu saat nanti akan jadi sebuah disiplin ilmu. Sama dengan marketing bukan konvensional itu kan dibahas pertama kali tahun 1950-an lah gitu. Kemudian itu terjadi proses kemudian tahun 1968-an dibuatlah buku oleh Kotler itu manajemen pemasaran itu. Dan itu artinya prosesnya lama, Pak. Sudah lama. Kita ini kan bicara syariah itu kan ya baru kemarin sore toh ya. Ya baru kemarin sore, makanya kita mulai sekitar 90-an itu. Ya, terus optimis ya. Bagaimana menentukan harga? Saya tidak yakin bahwa harga yang konvensional selama ini yang kita tahu itu mungkin akan berubah. Itu, ya, dengan cara pendekatan syariah tadi itu. Menentukan harga, menentukan produk, STP, bisa jadi nggak ada STP lagi, kita nggak tahu ini. Karena mindset kita masih konvensional, yang ditambahi syariah. Bisa jadi kita totally different ini. Nah, ini masih diskursus yang menarik ya. Ya nanti kita minta Pak Al-Bari jadi ketuanya lah gitu. Ya. Kita diskusikan pada waktu yang lain. Gitu. Ini karena waktunya udah habis ya, karena kita mau asar ya. Kita mau asar. Maaf ya Pak Al-Bari, kami pamit ya Pak Al-Bari. Sampai ketemu lagi. Ya di PR kita bersama ya Pak Al-Bari ya. Ya. Moga Pak Agus mau ikut enggak? Ya. Sampai ketemu lagi. Mantap. Silakan. Saya lanjut baca ini. Ya.